Apa kabar Yud? Bertemu kembali dengan saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah. Hari ini kita akan merenungkan bersama Youth for Christ Kamis 23 Februari 2023 dengan judul Pewarta Kabar Baik dari Roma 1 ayat 1 sampai 7. Mari kita berdoa. Bapa di surga, wartakan kabar baik buat kami supaya kami bisa meneruskannya. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Roma 1 ayat 5 mengatakan dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Yud, ada ungkapan yang mengatakan susah lihat orang lain senang dan senang lihat orang lain susah. Saya pernah tuh dengar itu juga di sebuah kota. Mungkin itu kecenderungan banyak orang ya. Nggak suka kalau ngelihat orang lain senang, apalagi jika kita tidak menyukai mereka. Sebaliknya, kita rasanya senang atau puas kalau orang yang kita nggak sukai itu celaka. Menyedihkan sekali. Melalui suratnya, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Roma bahwa bila ia menjadi rasul dan menyampaikan kabar baik, itu hanya karena kasih karunia Allah semata. Dengan mengatakan bahwa tugas yang ia terima adalah kasih karunia semata, Paulus sebetulnya mau menegaskan bahwa hal itu bukan karena kehebatannya. Pada saat yang sama, karena tugas itu diberikan sebagai kasih karunia Allah, nggak ada alasan apapun bagi Paulus untuk menahan kabar baik itu didengar oleh sebanyak mungkin orang. Sebaliknya Paulus justru dipercaya untuk menyampaikan kabar baik itu bagi semua orang tanpa kecuali. Jadi bukan saja agar kabar baik itu didengar, tapi Paulus menghendaki agar mereka yang mendengarnya menjadi bahagia, percaya, menerima kasih karunia Allah. Dan itulah tugas para pewarta kabar baik, membahagiakan orang lain, bukan membuat orang lain susah. Teman-teman Youth, tentu saja setiap orang Kristen adalah orang-orang yang mestinya sih sudah menerima kasih karunia Allah. Dan karena itu sekaligus mereka dipanggil untuk mewartakan kabar baik, membuat orang lain bahagia juga. Seperti mereka menerima kabar baik itu dengan bahagia dan sukacita. Sederhananya nih, hidup setiap orang Kristen itu harusnya menjadi kesaksian bagi orang lain agar mereka mengalami kasih Allah. Bukan membuat orang lain susah, bukan senang kalau orang lain susah, tapi kabar baik yang disampaikan lewat perkataan dan perilaku hidup bisa membuat orang lain berubah menjadi lebih baik, terisi hatinya. Nah, itu sebabnya mari kita ingat dimanapun dan kapanpun kita ada. Kita ini adalah pewarta kabar baik. Yang senang kalau orang lain senang. Dan susah kalau orang lain susah. Maka kita ingin membuat yang susah menjadi senang. Pertanyaan untuk kita, kenapa Paulus bersedia menjadi pewarta kabar baik? Yang kedua, apa saja yang harus kita lakukan untuk menjadi pewarta kabar baik? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon supaya Engkau menolong kami bahagia terlebih dahulu karena mendengar kabar baik dari Tuhan dan mengalami Kristus di dalam kami. Sehingga pengalaman itu membuat kami dapat menceritakan kepada sebanyak-banyaknya orang, sehingga mereka yang susah jadi senang. Mereka yang senang diajak oleh kami juga memberitakan kabar baik. Terima kasih Bapa, berkati kami. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Selamat mengalami kabar baik dari Tuhan dan mewartakannya. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.